Dan menunggu itu hal yang paling berat buat aku, berat banget karena rasanya tuh jadi semuanya lama gitu. Jadi akhirnya kami mengajukan, naik banding, kami mengajukan keberatan dari penolakan tersebut gitu, karena IND kan menolak, visa yang aku ajukan. Halo Bro dan sis semuanya, kita kembali lagi nih di Testimoni bersama Nana. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Dan sekarang Nana ini lagi masih flu, masih batuk. Ini ketularan Jody udah 2 minggu. Udah lama juga ternyata. Udah 2 minggu ini aku bergumul dengan kesehatanku ini guys. Jadi ya kalau di Belanda itu memang agak susah ya ke dokter. Yang aku alami ini padahal cuma ke dokter keluarga ya. Di sini kan memang dokter nggak bisa sembarangan kita datang ke dokter sana sini gitu. Jadi udah ada ininya apa? Ada dokter khususnya gitu. Kita harus daftar dulu kan untuk dapet dokter gitu. Nah, kalau sakit pun kita harus telepon dulu. Dokter nanya dulu sakitnya sakit apa gitu dan itu asisten dokternya itu yang terima telepon. Jadi kalau nggak perlu-perlu kita nggak boleh datang langsung ke klinik gitu, nggak boleh. Dia tanya dulu apa yang dialami gitu. Jadi kalau misalnya nggak demam itu pasien itu nggak dianjurkan untuk datang gitu. Sampai waktu itu sempet Jody ada sakit apa kayak cacar gitu itu cuma disuruh kirim foto gitu dan kalau anaknya nggak panas nggak demam itu nggak usah datang gitu ya. Baru kejadian sih di Belanda ini aku baru ngalamin ya. Dan selebihnya kayak sakit seperti aku ini walaupun udah 2 minggu itu cuma satu obat yang mujarab di Belanda itu paracetamol. Jadi paracetamolnya Belanda itu obat obat segala penyakit gitu, obat mujarab sakit apapun itu paracetamol gitu dan sekarang aku udah 2 minggu ini mengkonsumsi paracetamol. Alhasil ya puji Tuhan membaik membaik tapi membaiknya itu pelan-pelan gitu karena aku ini memang tergolong bandel ya. Jadi saat sakit tuh aku nggak yang total istirahat. Ya namanya mama ya guys, nggak bisa juga kan kita berhenti kan. Kita tetap harus kalau ngebersihin rumah, nyuci baju lah segala macam ya kan itu tetap harus apa kegiatan yang harus dilakukan gitu. Kalau nggak rumah berantakan gitu kan dan itulah guys makanya kenapa eh, penyakitku ini agak lama sembuhnya. Jadi suara Nana ini sampai sekarang masih bindeng. Mohon maaf juga kalau masih ada serat-serat kedengeran di apa di testimoni karena memang aku dalam keadaan masih kurang fit gitu masih sakit benernya masih sakit dan sekarang lagi di kamar Jody yang mumpung dia udah sekolah dia udah masuk sekolah karena uh, dia itu waktu badannya panas itu saat Sabtu Minggu itu kan libur kan sekolah gitu jadi ya sekarang dia udah uh, ke sekolah normal aja biasa kegiatan aktivitas sekolah gitu dan di sela-sela inilah aku merekam video testimoni gitu testimoner semuanya. Jadi walaupun sakit-sakit ini aku tetap semangat ya semangat bersaksi. Nah ini kesempatan kali ini aku mau melanjutkan kesaksian aku Jumat kemarin gitu. Jumat kemarin ini recap sebentar ya. Aku waktu kemarin ini sempat bersaksi ketika aku mengalami mujizat Tuhan saat merantau ke China. Terus setelahnya aku kembali lagi ke Taiwan dan aku melalui proses pernikahan, resepsi di Taiwan. Nah, setelah aku resepsi di Taiwan, nah ini dia nih, aku pulang ke Indonesia, ya kan? Aku pulang ke Indonesia, aku persiapan untuk melakukan ujian bahasa Belanda gitu. Tapi sebelum itu aku menikah mengadakan resepsi pernikahan lagi. Ini bolak-balik ya resepsi pernikahan terus gitu. Itu aku menikah di Belanda gitu. Jadi waktu itu setelah dari Taiwan aku pulang ke Indonesia ngurusin surat-surat lagi terus sampai akhirnya aku pergi ke Belanda menikah. Waktu itu aku bawa mama gitu. Jadi ya kita memang lumayan ya tahun 2018 itu party terus gitu. Tuhan kasih rezeki melimpah gitu kan tapi Tuhan juga buat aku ya mencapai impianku ya untuk bisa bawa mama
untuk hadir di acara pernikahan kami gitu di Taiwan dan di Belanda gitu, dan ya dapat banyak, keluar banyak juga gitu kan. Nah terus, setelah aku menikah di Belanda, itu aku masih dapat visanya yang visa kunjungan selama paling maksimal itu paling banyak 90 hari gitu stay di Belanda. Karena kalau mau dapat visa yang menetap itu nggak cukup dengan menikah doang gitu. Jadi aku harus ikut ujian bahasa Belanda seperti yang aku bilang tadi kan. Terus, persyaratannya banyak banget deh gitu. Jadi aku setelah menikah aku pulang lagi ke Indonesia. Nah, pulang lagi ke Indonesia, aku ikut ujiannya satu-satu ya, ujian, macam-macam lah, ada, ujian mendengar, ujian menulis, ujian berbicara, gitu. Yang paling susah adalah ujian berbicara alias Spreken gitu, dan puji Tuhan waktu itu nilaiku tinggi, bagus-bagus deh pokoknya udah 9, 10 ya, kecuali nilai Sprekennya agak, kecil sedikit ya, sekitar 7 atau 8 waktu itu aku lupa, tapi nggak bisa aku dapat 10 kalau Spreken karena memang aku bukan ahli dalam berbicara bahasa Belanda gitu, dan kendala semua orang-orang Indonesia dalam ujian bahasa Belanda selalu di Spreken kayaknya, kebanyakan gitu kan. Nah saat itu aku lulus dengan nilai yang bagus, dan aku harus mengajukan, aku dan suami gitu kan, mengajukan persyaratan segala macam sampai mendapatkan visa MVV. Nah, visa MVV itu adalah visa tetap, visa untuk aku bisa tinggal tetap, menetap di Belanda gitu sebagai istri dari, suamiku ini, sponsor aku berarti suamiku kan. Saat itu guys, eee, suamiku sebagai sponsor harus punya minimal gaji yang dipersyaratkan oleh, pemerintah Belanda tentunya ya. Nah, eee, mereka sebut itu IND yang menangani untuk urusan imigrasinya ini gitu kan. Nah, itu setiap per bulannya itu penghasilan minimum suami itu ada sekian lah gitu kan. Suamiku ini benernya memenuhi persyaratan gitu. Tapi saat itu ada suatu kejadian yang memang mungkin Tuhan izinkan untuk membentuk aku ya, benar-benar membentuk, merubah diri aku gitu. Jadi ceritanya gini, aku waktu saat mengajukan itu harus memberikan slip gaji 3 bulan terakhir suami gitu. Jadi suamiku lah yang aktif gitu kan, karena dia sebagai sponsornya kan mengurusi semuanya. Nah, saat slip gaji 3 bulan terakhir diajukan, itu ada 1 bulan yang, ternyata gaji suamiku itu kurang. Karena itu bukan kesalahan suamiku gitu. Jadi, suamiku ini kan pegawai negeri. Dia kerja saat itu, melalui agensi. Nah, kalau di Belanda ini kan, dia itu kerja di kantor wali kota, bilangnya gemeente. Nah, di Belanda itu, eee, ada beberapa jalur untuk bisa kerja di gemeente. Nah, saat itu suamiku kerja di, bawah agensi gitu. Dari agensi inilah baru dia bisa bekerja di gemeente. Juga ada juga yang bisa jalur direct ya, langsung dari gemeente, meng-hire pegawai gitu. Yang kalau sekarang ini puji Tuhan suamiku udah pekerja tetap ya, jadi langsung tanpa melalui agensi dari, kantor wali kota tersebut gitu, langsung meng-hire suami aku. Nah kalau dulu dia masih pindah-pindah, dari kantor wali kota yang satu ke kantor yang lain gitu, terus kadang kalau udah kontrak habis dia harus cari lagi kantor wali kota yang lain gitu kan, karena memang pengalaman dia kan adanya di situ gitu, dan kadang dia nggak betah tempatnya gitu, terus dia cari lagi yang lain gitu, dan waktu itu dia udah betah benernya di situ gitu. Cuman ya, ada satu masalah, di 1 bulan itu ada, eee, pencobaan bunuh diri gitu oleh satu orang menabrakkan mobilnya ke kantor tersebut gitu, tempat suami aku ini kerja. Jadi kantor wali kota ini harus direnovasi dan suami aku dirumahkan gitu. Jadi kalau dulu itu sebelum lockdown ya, sebelum Covid waktu itu, jadi nggak ada istilah work at home itu nggak ada gitu. Jadi yang, karena kerjanya melalui agensi, itu saat suami aku nggak kerja, itu nggak dapat gaji gitu. Jadi yang biasanya normalnya dia kerja sekitar 32 jam seminggu, jadi ada 4 minggu atau 5 minggu itu dia cuma kerja sekitar 15 jam lah seminggu. Itu jauh di bawah penghasilan yang dipersyaratkan oleh IND gitu, dan akhirnya aku ditolak.
Wah, saat ditolak itu aku stres karena aku pikir aku bisa nyangkut stuck ini di Jakarta ya, terjebak nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena, eee, semua orang lain taunya aku udah pergi ke Belanda gitu kan. Karena ya mereka taunya aku udah menikah kan dengan orang Belanda gitu. Terus akhirnya mau nggak mau aku kontak-kontak lagi agensi musik ya yang ada di Indonesia, IO gitu, siapa tahu ada kerjaan-kerjaan, ada satu 2 gitu. Selebihnya kerjaan yang ditawarkan adalah untuk akhir tahun atau tahun depan gitu, dan di situ aku masih belum ada kepastian gitu kan, apakah aku, masih di Indonesia atau sudah pergi ke Belanda gitu, dan aku yang masih ragu untuk ngambil jobnya. Akhirnya aku nggak ambil job-job yang jauh-jauh hari, gitu. Aku ambil yang deket-deket aja. Terus, eee, dari Taiwan juga bosku tahu kan, dia tawarin lagi, "Nana mau nggak balik lagi ke Taiwan?" Nah, cuma aku tahu di Taiwan itu setidaknya 2 tahun kontrak. Aku pikir nggak mungkin lagi aku kalau aku udah menikah ya, status ini udah suami istri, masa LDR lagi mau 2 tahun gitu. Aku pikir, aduh kayak aku nggak berani ambil lagi kontrak yang lama-lama gitu kan. Terus akhirnya aku memutuskan untuk stay di Jakarta menunggu, dan menunggu itu hal yang paling berat buat aku, berat banget karena rasanya tuh jadi semuanya lama gitu. Jadi akhirnya kami mengajukan, naik banding, kami mengajukan keberatan dari penolakan tersebut gitu, karena IND kan menolak, visa yang aku ajukan. Akhirnya kami jelaskan bahwa ini bukan kesalahan kami, bukan kesalahan suamiku, karena itu ada, pihak ketiga yang, ya percobaan, suicide attack gitu ya, ke kantor wali kota gitu, dan itu di luar dari, apa, di luar dari kemampuan kami gitu. Jadi mau nggak mau ya suamiku itu, penghasilannya kurang gitu beberapa minggu, dan akhirnya kita menunggulah dari surat yang kita kirim. Ternyata proses, dari pengiriman surat ini sampai surat ini direspon, itu ada tulisannya saat aku baca di website, itu sekitar 32 minggu. Berapa bulan itu guys, itu yang hampir hampir setahun itu rasanya 9 bulan gitu ya. Aku pikir, waduh aku itu 1 minggu lewat, itu berat banget guys. Jadi setiap malam itu lewat semalam semalam itu, sampai jam aja ganti jam itu aku liatin rasanya lama sekali. Itu yang aku diproses lagi ya secara mental sama Tuhan biar aku kuat gitu untuk menunggu, eee, biar waktu berlalu gitu selama 32 minggu sampai aku dapat surat balasan gitu. Dan di situ makin lama karena aku nggak ada kerjaan ya kan, tabungan yang sebegitu banyak pun habis pelan-pelan sampai akhirnya suamiku yang bantu. Untungnya ya puji Tuhan suamiku, ada kerjaan kan dia dengan agensi ininya ya, langsung ke Kemente dia puji Tuhan masih, karyawan kan, karyawan pegawai negeri itu. Dia bisa dia mau kirim, ke aku untuk kebutuhan aku di Indonesia gitu. Cuman ya aku jadi kasihan gitu sama suamiku dan aku merasa waktu itu karena aku wanita independen, aku yang kalau mau beli apapun aku bisa gitu kan, karena aku punya penghasilan sendiri itu. Nah di saat itu Tuhan proses aku untuk bisa mengendalikan diri, karena kalau yang duit yang dikirim suami itu kan terbatas ya kan, per bulan, suami cuma bisa kirim sekian misalnya. Nah kalau kita belanja, kita pengen beli sesuatu di luar dari, eee, apa, melebihi dari duit yang dikasih oleh suami, itu kan istilahnya jadi minus kan gitu, jadi besar pasak daripada tiang ya, dan aku nggak mau hal itu terjadi gitu. Dan itu proses yang menurut aku susah, karena kalau dulu aku pengen barang apa ya saat aku nyanyi ya lancar gitu, aku beli ya beli aja gitu kan. Terus dulu aku demen perawatan rambut, perawatan kulit, perawatan kuku gitu kan. Aku yang dulu aku muka itu aku karena mukaku kan jerawatan, eh, termasuk sensitif gitu kan. Aku kalau di Indonesia itu selalu perawatan gitu. Jadi aku yang rajin laser gitu, perawatan, aduh krim krim muka, krim malam, krim pagi, bla 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 itu banyak sekali gitu kan. Terus rambut, aku demen gonta-ganti warna rambut gitu kan. Nah itu semuanya Tuhan proses benar-benar biar aku tuh enggak keduniawian gitu. Jadi aku mau nggak mau harus ikat pinggang karena
yang dikirim suami itu pas untuk hidup bagus. Kalau kalau aku hidup hemat itu totalnya bagus sekali kok gitu duit yang dia kirim. Dan untuk kebutuhan ya istilahnya kan aku di Indonesia ada mama ya kan, aku punya 3 kucing, aku ada 1 tante lagi yang masih tergantung sama kami gitu kan hidupnya. Jadi yang kalau untuk keluarga di Indonesia itu suami aku sangat bertanggung jawab sekali gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan aku pribadi yang dulunya aku penyanyi, entertainer gitu dan aku suka dengan uh, style gitu penampilan ya. Itu aku belajar untuk berhemat. Itu berat. Udah menunggu surat hasil keputusan itu lama gitu dan akhirnya Tuhan proses aku sampai aku memutuskan untuk stay at home di rumah aja. Aku tetap bisa berkarya. Aku bikin waktu itu cover song, konten-konten, aku main saxophone gitu waktu itu. Akhirnya aku ya karena kalau kalau aku keluar, aku memang gaya hidup aku itu boros di Jakarta gitu. Aku demen makan sushi. Nah sekali ke restoran sushi aja udah berapa gitu kan. Nah itu aku udah nggak bisa lagi gitu saat menunggu itu karena kan duit pas-pasan ya kan. Kerjaan nggak ada gitu ya balik lagi. Itu aku ditempa sama Tuhan saat menunggu MVV gitu sampai satu titik akhirnya aduh seneng banget gitu aku terima kabar dari IND bahwa surat keberatan kami di-approve gitu. Jadi kami diperbolehkan untuk untuk aku mendapatkan visa MVV. Seneng banget dan akhirnya yes gitu. Tapi di saat aku udah mendapatkan visa MVV, gaya aku udah berubah gitu. Aku udah nggak yang terlalu menghambur-hamburkan duit kayak dulu gitu. Jadi aku udah hidup hemat. Terus aku udah terbiasa di dalam rumah, aku berkarya, aku bikin konten, aku bermusik, itu semuanya udah kebiasaan dari dalam rumah ya. Karena aku waktu itu kan memutuskan untuk tidak sering keluar rumah ya. Karena kalau keluar rumah itu boros kalau kita nggak ada kerjaan. Memang boros banget gitu. Terus akhirnya sampai setelah dapet MVV, nggak lama aku langsung pergi ke Belanda guys. Nah itu puji Tuhan banget. Jadi aku belajar tentang menguasai diri sendiri gitu. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri. Bagaimana cara aku menggunakan uang itu yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi di situ kan aku diuji kebutuhan atau keinginan gitu. Karena kalau dulu aku segala sesuatu yang aku pengen aja gitu, keinginan aja. Aku mau beli ini, beli itu, aku suka, aku beli, keinginan gitu kan. Nah, kalau sekarang karena aku terlatih gitu kan saat menunggu MVV itu di Indonesia sampai aku dapat itu aku harus mengeluarkan duit itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi aku puji Tuhan belajar hemat di situ gitu. Terus sampai aku ke Belanda aku dapat visa itu akhir tahun 2019 gitu. Jadi sekitar November itu aku baru stay di Belanda dan akhirnya guys nggak lama dari situ aku mulai coba buka koneksi musik sana sini, udah dapet di Belanda, udah dapet musisi teman-teman gitu semuanya yang orang Belanda ya. Aku udah mau mulai bermusik lagi, kita udah mulai latihan itu, udah mulai ngejam ke klub jazz kemana, udah dapet aku koneksi musik. Nggak lama COVID, lockdown semua Belanda. 2020 awal itu semuanya lockdown dan itu yang langsung aku sangat bersyukur, puji Tuhan banget. Tuhan sudah persiapkan aku stay at home dari tahun 2019. Dan saat 2020 aku bersyukur banget. Aku bersyukur sama Tuhan karena setelah aku sampai di Belanda baru lockdown. Coba kalau aku bayangkan ya, saat aku menunggu di Indonesia ternyata COVID dan lockdown, aku itu akan LDR sama suami sendiri itu selama berapa lama itu COVID ya kan. bisa gila mungkin aku, tapi ternyata Tuhan nggak izinkan itu terjadi dan aku dapet visa MVV dulu barulah terjadi COVID itu, terjadi lockdown. Yang itu aku sangat bersyukur, aku bilang terima kasih Tuhan gitu. Dan saat orang-orang disuruh stay at home ya kan, kalau orang sini apalagi orang Belanda ya stres mereka saat stay at home gitu kan, suami harus kerja juga di rumah pakai laptop gitu, yang aku udah terbiasa dong gitu ya.
Bagi aku, nggak masalah stay at home ya kan, ayo kita mau berkarya tetap, aku akhirnya stay at home, masih tetap bisa bermusik, aku bikin konten, cover song gitu kan di, istilahnya di ini ya, sosial media, dan akhirnya aku menemukan pekerjaan di luar musik saat itu. Nah itu udah, ceritanya di Testimona awal-awal, edisi pertama atau kedua gitu, tentang aku, menemukan pekerjaan di Belanda gitu, dan itu yang, kesaksiannya sudah aku sharing-kan, bagaimana perjuangannya lagi saat aku berubah ya, merubah itu diri aku dari yang mental princess ke mental warrior gitu kan. Nah itu semuanya udah komplit di Testimona sebelumnya. Jadi guys, perjalanan hidup aku ya, itu memang Tuhan itu kasih segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan gitu. Aku sangat bersyukur setelah Tuhan persiapkan aku untuk stay at home, akhirnya COVID datang gitu. Jadi mental aku udah siap untuk stay at home gitu di Belanda. Terus akhirnya memang aku sempat merasa kehilangan identitas gitu. Maksudnya dulu kan aku musisi gitu kan. Nah, terus akhirnya aku beralih profesi ke pekerjaan lain gitu. Tapi sekarang aku sangat bersyukur dan bahagia karena aku tetap bisa bermusik untuk Tuhan gitu kan. Aku masih bisa tetap berkarya di gereja gitu, dan segala sesuatu ya untuk memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan gitu, melalui musik gitu, melalui sesuatu yang aku suka, yaitu nafas aku, itu hidup aku. Musik itu aku nggak akan mungkin tinggalkan. Walaupun sekarang bukan profesi ya, tapi aku tetap bermusik, berkarya itu nggak harus jadi duit gitu loh. Maksudnya ya malah lebih berarti sekarang, karena karya-karya aku ini ya aku tujukan untuk Tuhan gitu. Untuk apa ya, untuk sesuatu yang tidak ternilai dengan materi gitu, dan itu yang aku dapatkan dari proses hidup aku ini gitu, bahwa segala sesuatu yang keduniawian itu sifatnya kan cuma sementara saat kita tinggal di dunia gitu kan. Tapi yang kekal itu kan lebih sifatnya selamanya ya, lebih permanen gitu, untuk jangka panjang gitu. Itu yang aku lagi belajar untuk menanggalkan sifat-sifat duniawi aku gitu. Yang dulu aku demen perawatan rambut, perawatan kulit, perawatan kuku gitu, dan sekarang aku apalagi ya setelah jadi emak-emak itu nggak akan mungkin bisa perawatan kuku, perawatan rambut. Aduh, setelah ngelahirin rambutku rontok banyak gitu, dan akhirnya aku potong rambut jadi rambutku pendek sekarang gitu, dan yang disitulah Tuhan bentuk ya karakter kita gitu. Dan sekarang aku lebih investasi jangka panjang, aku lebih kepada investasi yang nanti hidup aku di kekekalan gitu, karena uh, ya kalau di dunia kita paling umur berapa puluh sih gitu kan, kalau di nanti kita setelah bersama dengan Tuhan kan itu selamanya kekal gitu. Nah itu ya harus aku investasi dulu nih dari sekarang, apa yang bisa aku investasi sebelum aku pergi gitu, sebelum Tuhan panggil aku. Itu yang akhirnya Tuhan rubah semua cara berpikir aku gitu, dan sekarang aku udah nggak yang terlalu keduniawian. Aku berusaha semoga ke depan juga aku lebih eh, tetap menginvestasikan jangka panjang untuk kehidupan yang itu ya, hidup kekekalan kita bersama Tuhan Yesus gitu. Bukan yang investasi di dunia, sesuatu yang duniawi. Juga untuk Jody, untuk anakku juga nanti aku akan bekalkan dia sesuatu yang kekal gitu, untuk apa? Iman dia ya kan dipersenjatakan gitu, kepercayaan dia gitu. Jadi bukan sesuatu yang duniawi yang nantinya akan aku wariskan ke anakku gitu. Jan. Itulah guys, proses yang aku alami setelah menikah gitu. Setelah dari Taiwan terus ke Belanda, panjang juga sih prosesnya ya. Dan akan ya saat aku menunggu itu rasanya itu lama, lebih lama daripada yang lama itu kalau menunggu sesuatu itu ternyata. Tapi ya akhirnya Tuhan lewatkan juga proses itu, dan akhirnya hasil menungguku itu berbuah ya, berbuah. Jadi aku lebih sabar ya, buah-buah kesabaran. Karakter aku dirubah gitu, dan aku akhirnya sekarang cara berpikir aku berubah, semuanya berubah gitu melalui proses-proses yang seperti itu gitu. Nah teman-teman, bro dan sis testimoners sekalian, kesempatan kali ini testimona akan berujung sampai di sini ya, karena udah lumayan panjang. Aku kalau cerita nggak direm itu bisa berjam-jam, jadi
aku pengen cerita, kalau bisa kurang dari setengah jam gitu, dan itu susah ternyata ya kalau bersaksi udah berapi-api itu rasanya nggak cukup gitu waktu. Tapi, kesempatan kali ini aku, sudah berhenti sampai di sini kesaksianku gitu, karena selebihnya, udah ada di Testimona sebelumnya, edisi saat aku mencari kerja di Belanda dan berjuang sampai, komplit semuanya udah ada, aku berikan kesaksian gitu di episode awal-awal Testimona. Nah, selebihnya nanti next aku akan berikan kesaksian saat aku menang di Super Idol Taiwan mewakili Indonesia. Nah, itu juga sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kasih, eee, ya keajaiban yang Tuhan kasih di kehidupan aku gitu, dan, itu aku harus posting gitu. Nanti kita akan ketemu lagi di Testimona Jumat depan. Terima kasih banyak nih teman-teman semua yang setia mendengarkan. Kemarin juga ada satu teman lagi dari, teman di circle aku yang merasa terberkati, dia bilang cerita, "Nana, kehidupan kamu ini sangat memberkati saya." Aku sangat bersyukur sekali, dan semoga teman-teman semua, untuk follower-follower yang, baru bergabung juga, terima kasih untuk subscribe, YouTube channel aku. Aku juga sering posting di Instagram, tapi ya isinya tentang potongan-potongan yang ada di cerita di YouTube ini ya, di sama Instagramnya Testimona gitu. Dan kalau kalian merasa terberkati dari kesaksian aku, sangat bersyukur, sangat senang sekali, dan semoga api aku ini tetap menyala dan bisa aku sharingkan semuanya ke brother sis sekalian gitu. Dan, mungkin ada teman-teman di luar sana yang lagi masa-masa menunggu, belajar sabar karena semuanya akan indah pada waktunya Tuhan. Tuhan bisa mengizinkan kita untuk menunggu sesuatu itu pasti ada tujuan ilahinya gitu, pasti ada maksud tertentu dari Tuhan. Jadi percaya aja, nanti tepat pada waktunya itu, nggak akan Tuhan datang, terlambat, juga tidak terlalu cepat, pokoknya selalu tepat waktu gitu. Dan Tuhan pasti punya rencana dari semua itu. Tetap kuat ya, tetap kuat dan bersabar saat menunggu, aku tahu itu susah menunggu itu. Dan, kita akan ketemu lagi di testimoni selanjutnya, maju terus, Tuhan Yesus berkati.